Halo, selamat malam Sisi. Hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2020 kita belajar lagi renungan firman Tuhan dengan tema Allah menciptakan langit dan bumi dari kitab Kejadian pasal 1 ya. Nah, mari sebelum kita mendengarkan firman, kita minta pertolongan Tuhan dulu ya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada malam hari ini, mau mohon hikmat dari Tuhan, berkat dari Tuhan, supaya waktu kami merenungkan firman ini, kami mengerti, hidup kami diubahkan, dan kami akan menjadi anak-anak Allah yang memberkati dunia. Dalam nama Yesus, amin. Nah, Oma belum sempat men-setup komputer monitornya, jadi Oma pakai ini dulu ya. Tema kita Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, kata Alkitab, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, ini dia Allah menciptakan terang ya. Terang, hari pertama Allah menciptakan terang dengan cara berfirman. Allah berfirman, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang ya dan gelap ya. Terang dan gelap dipisahkannya. Dan Allah menamai terang itu ya, terang ini siang, gelap ini malam. Itulah hari pertama. Jadi itulah hari pertama ya, Allah menciptakan terang. Allah menciptakan terang. Kemudian berfirman lagi Allah, jadilah cakrawala. Ini cakrawala ya. Langit ini di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi ada air di atas ya, di langit, ada air di bawah yang disebut laut. Nah, maka Allah menjadikan cakrawala atau langit ini, dan ia memisahkan air yang ada di bawah dengan air yang ada di atas. Jadi di atas langit ini ada air, di bawah ini ada air di laut. Nah, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala ini langit. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Allah menciptakan cakrawala atau langit, memisahkan air yang ada di atas sama air yang ada di bawah. Nah, selanjutnya kita melihat juga ya, ini dia hari kedua. Ini dia menciptakan cakrawala, memisahkan air di atas dan air yang di bawah. Oke, lanjut lagi. Berfirmanlah Allah ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit ya, air yang di bawah langit ini berkumpul di satu tempat sehingga kelihatan yang kering ya. Kumpul di satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Jadi dipisahkanlah antara laut dan darat ya. Jadi air berkumpul di laut, lalu di sini ada yang kering. Yang kering ini disebut darat. Yang air berkumpul ini disebut laut. Nah, Allah melihat semua itu baik.
Berfirman juga, jadilah tumbuh-tumbuhan, macam-macam buah-buahan, segala macam buah tumbuh, segala macam tumbuh-tumbuhan tumbuh di darat ini. Tumbuhan berbiji, tumbuhan segala macam buah, tunas-tunas muda, semuanya hendaklah tumbuh, kata Tuhan, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadilah demikian. Nah, tanah ini semua menumbuhkan tunas muda. Segala jenis tumbuhan tumbuh. Segala pohon yang berbiji tumbuh, menghasilkan buah yang berbiji. Dan Allah melihat semua ini baik adanya. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Jadi sudah 3 hari Allah mencipta. Hari ini kita baru belajar 3 hari Allah mencipta. Kesimpulan kita apa? Allah menciptakan segala sesuatu dengan cara berbicara atau ngomong atau bersabda. Hari pertama dia menciptakan apa yo? Terang. Berfirmanlah Allah, bersabdalah Allah, berbicaralah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Hari kedua, jadilah cakrawala. Cakrawala itu sama dengan langit, untuk memisahkan air yang di atas langit sama yang di bawah. Terjadi. Hari ketiga, air yang di bawah ini dipisahkan lagi. Air berkumpul dengan air dan harus ada tanah yang kering. Yang tempat air disebut laut, tanah yang kering disebut darat. Dan juga di darat Tuhan minta, ayo tumbuh pohon-pohonan segala yang berbiji, segala buah-buahan, rumput, bunga-bunga dan semuanya. Tumbuhlah itu semua. Hebat gak Tuhan Allah? Hanya dengan bicara saja semuanya tercipta. Itu sebabnya hari ini kita perlu suka belajar firman Tuhan. Itulah ada omongannya Allah semuanya. Itu kata-katanya Allah semuanya. Masih ingat ayat kita yang lalu? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekarang Oma tambah ayat yang baru ya. Masih ayat 2 dan 3. Ayo baca sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi, dengan sisi menghormati ayah bunda, maka umurmu panjang di bumi dan baik keadaanmu, berbahagia, sukses, berhasil. Oke, hari ini sekian dulu ya. Oma akan mendoakan Sisi secara khusus bersama ayah bunda dan adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar firman yang baru, bagaimana Engkau menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Sudah sampai di hari yang ketiga. Biarlah firman ini dimengerti oleh Sisi, adik, ayah, bunda. Tuhan mencipta semua ini hanya dengan berbicara. Itu sebabnya kami perlu mencintai firman-Mu. Karena firman-Mu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.